Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan atas ibadah kita ini menjadi asal ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita ucapkan sholawat ini kelak di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat naungan ataupun dapat pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami banyak menyampaikan ataupun satu patah dua patah kalimat, nanti ada yang nggak enak pada pendengar semua, ataupun menyinggung perasaan semua, ataupun menyakiti, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena ini berdasarkan musyawarah keputusan amir. Kalau keluar itu tanpa keputusan amir, maka kami pun tidak bisa melanggar, tidak berani melanggar. Kamu sendiri kalau keluar biasa menjadi amir, sudah paham. Jadi ya walaupun mampu dan mampu, bisa tidak bisa, ya kami kerjakan. Karena apa diri? Ini suatu ketaatan kita. Apabila jamaah dikeluarkan mereka taat sama amir, apapun keputusannya, maka ketaatan amir ini menjadi ketaatan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan ini Allah akan ridho pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sampaikan nikmat banyak diberi kenikmatan, yaitu antara pertama nikmat sehat. Nikmat sehat ini hadirin, ini nilainya tinggi. Sehat ini nilainya tinggi. Banyak saudara-saudara kita ini sekarang terlentang di rumah sakit, ada yang ratusan juta untuk mencari jantung, ada yang ratusan juta untuk mencari mata. Semalam saudara saya sama-sama pengambilan gara-gara cuma benahi jantung, benahi paru-paru, tapi 105 juta sampai sekarang udah hampir 2 bulan. Cuma gara-gara ngepes, bukan buat, hanya gara-gara ngepes. Yang membuat jantung kita ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ngerawat cuma benahi sedikit saja, ratusan juta 2 bulan nggak selesai. Tapi Allah menciptakan diri kita ini sempurna. Ada matanya, ada hidungnya, ada kakinya, bahkan ada senjata tajamnya masing-masing yang laki-laki. Dan ada penghibur bagi perempuan. Itu memang Allah yang menciptakan, kalau diciptakan dengan sempurna. Ini patut kita syukuri, harus kita syukuri. Karena dari Allah Subhanahu Wa Taala, la in syakartum wa la zidannakum wa la in kafartum inna adzabun lasyadid. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenikmatan tadi akan Allah tambah kembali. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenikmatan tadi akan Allah kabur. Jadi sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita syukur alhamdulillah dijadikan orang Islam. Akhirnya apa? Ya bisa beribadah. Kalau enggak dengan karena Islam, jam segini udah sibuk, bangun tidur langsung ke pasar, bangun tidur langsung ke sawah, bangun tidur langsung ke kafe. Tapi alhamdulillah kita dengan dijadikan orang Islam, kita tahu kewajiban Islam, makanya subuh seperti ini yang dingin-dingin, aturannya nyanyi-nyanyi tidur di rumah, apalagi yang pengantin-pengantin baru. Nah, ini nyanyi-nyanyi tidur di rumah, tapi Allah karena kita jadikan orang Islam, dijadikan dikasih hidayah, diberi iman, makanya pada hal seperti ini kita bisa aktivitas ibadah secara baginda Rasulullah SAW. Hadirin sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, setan ini Pak, setan ini komplit. Ya. Setan ini di dunia ada manusia, ada setan. Apabila waktunya subuh ini setan sudah sibuk. Mau subuh itu setan sibuk. Kalau ada yang namanya setan gasing itu ngencingi telinga manusia. Apabila orang itu sudah dikencingi oleh setan gasing, maka orang itu tidak ada kemampuan, tidak ada berdaya untuk mengamalkan agama. Nanti kage aja, unsur sholat kage aja. Karena apa? Dikencingi setan telinganya. Bahkan setan itu ada yang bekerja sama, atuknya, anaknya, cucunya
cucunya. Kalau anaknya yang perempuan, bibir kita ini dipoles, biar apa? Biar banyak ngomong. Makanya kalau pagi-pagi seperti ini, yang masih pada ngomong ngajar, misalnya ada pengajar, itu berarti bibirnya dibibir oleh setan perempuan. Kerjasama antara kakeknya, cucunya, atau ini sama cucunya ini gandul di kita ini, ditarik terus. Tapi cucunya kurang pandai, kurang kuat. Tuh, tekan tuh, aturnya di kepala. Jadi aturnya suruh tekan, tuh, tekan tuh, tekan tuh. Akhirnya terus tuh, tekan tuh, aturnya pun tekan terus, akhirnya mau diundurin, terkantuk jadinya. Maka kalau ada yang mundur, berarti kerjasama setan tiga tadi, komplit fasilitas setan ada di sampean. Sampean sih ngantuk, tapi mudah-mudahan pada pagi hari ini nggak ngantuk. Makanya nggak usah mundur itu, kalau mundur itu ngawani setan. Jadi sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang bersyukur lagi yang harus kita syukuri, yaitu kita diberi nikmat iman. Kalau tidak ada iman dalam diri kita ini, tidak akan ada kemampuan untuk ibadah secara baginda Rasulullah SAW. Kalau cuma diberi nikmat sehat, percuma. Kalau cuma diberi nikmat Islam, percuma, karena orang Islam sendiri sekarang banyak yang meninggalkan sholat. Makanya jamaah ini gerak seperti ini, aktivitas seperti ini, dari satu pintu ke pintu ditelusuri. Kalau ada orang yang mau mengamalkan sholat, diajak sholat. Makanya tidak kaget kalau ada orang ibaratnya didatangi dan melari kapal berdiri-diri sampai ke cemplung sumur, ada juga. Karena apa? Saking setan itu ngajak lari agar tidak diajak berbicara, agar diajak nggak sampai dengan suara iman. Karena apa, saudara-saudara kami ini kalau datang ke rumah-rumah itu, kita ini saudara loh bro. Walaupun bukan sekandung, bukan sekampung, tapi saudara seiman yang sama-sama diikat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara. Nah, itu tugas kita, salah marketing iman, salah marketing surga itu ya memang seperti itu tugasnya, menyampaikan iman. Karena apa? Barang siapa orangnya yang mengucapkan kalimat iman la ilaha illallah, wajib bagi mereka di dalam surga. Tapi kalau dosanya banyak, ya entah sampai kapan kita di neraka. Sampai kapan harus terus lah. Apalagi kalau sudah hitam yang ini, terus neraka lama belum tidak karuan kayak. Jadi sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk bareng-bareng nikmat yang ada dalam diri kita ini kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Karena apa hadirin, kita taat dia akan mati, tidak taat dia tetap mati. Kita taat dia akan mati, tidak taat dia tetap mati. Tapi kalau mati kita ini masa hidupnya gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW ini, ketaatan kita ini akan menyelamatkan diri kita dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ke nerakanya, hingga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Tapi sebaliknya yang nggak taat, yang bejat. Kalau orang itu nggak taat biasanya bejat biasanya. Kalau orang Jawa bejat, kalau orang Indonesia ya rusak akhlaknya. Nah, kalau orang itu udah rusak akhlaknya, masya Allah, naudzubillah yang menarik, cuma naudzubillah kayak hewan saja. Nggak kenal waktu sholat, nggak kenal ini siapa, itu punya siapa, nggak kenal. Yang penting gue mau, gue terjang aja kan, asal duitnya banyak. Nah, mentang-mentang duitnya banyak, semuanya harus jadi diri. Jadi sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sisa-sisa umur yang ada ini kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini adik-adik banyak yang protes, Mbak, kalau sampean ya layak Mbak sisa umur, sudah tua. Lah kami masih layak loh Mbak. Ada juga yang muda, kamu masih jualan muda loh Mbak. Kami juga masih muda, Mbak, sudah keren Mbak. Kok kami sisa umur ini kali? Anda hadirin, mau menjemput ini tidak pandang bulu. Kadang-kadang kakeknya masih sehat, cucunya mati. Kadang-kadang kakeknya masih sehat, cucunya mati. Kadang-kadang masih ganteng, masih muda, mati. Tapi yang sudah tua, rambutnya mungkin tidak mati-mati. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya mau menjemput ini tidak pandang bulu.
Kalau sudah mau menjemput, ya, walaupun kalian masih muda, kalian masih ganteng, kalau namanya mau sudah menjemput, sampean lari terbentuk-bentuk tetap mau menjemput sampean. Karena apa? Memang dinas masa-masa umur dalam kandungan itu 4 bulan sudah Allah tentukan jodoh, umur, rezeki sudah Allah tentukan di situ. Makanya kalau dibilang itu pikir-pikir lucu. Kadang-kadang ada orang yang ganteng, ya. Kadang-kadang orang yang ganteng badan, tapi bininya cuma hitam, mungil, pulang, merongos dikit lagi, ya Allah begitu. Tapi karena itu sudah memang jodohnya, ya tetap juga apa? Ya tetap juga intil, ya tetap juga jadi sampai tua, karena itu memang jodohnya. Kadang-kadang ada yang laki-lakinya cuma hitam, tapi jodohnya putih, itu banyak juga. Termasuk yang ngomong juga seperti itu. Kalau kami ke Jawa dulu sering ke Jawa masih lajangan, sampai punya istri itu namanya bukan lagi ke Jawa juga, namanya orang gaul. Kata mbak saya itu bilang, cucuku, kami ini cuma hitam kayak buden, kalau orang bilang hitam kayak buden itu aja, kok biniku rusuh kali, kok putih kali katanya. Entah itu memang bagian kembali seperti aja mbak, karena itu bagian. Jadi sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena namanya jodoh ya seperti itu, makanya sampean sekarang kalau punya mungkin yang merongos, mungkin sampean punya yang hitam, mungkin sampean punya yang mungil, itu sampean syukuri, itu kan bagian sampean. Ojo jangan ditukerkan, nanti sampean tukerkan sampean yang putih jangan. Walaupun itu jelek, hitam, merongos, mungil, itu asal sampean motif dengan sungguh-sungguh, itu nanti akan kembali muda lagi. Akan kembali muda, akan cuanti jadi ratu bidadari. Karena hadirin, perempuan tadi apabila dia mati, dia membawa imannya sempurna, amalannya bagus, sedekahnya oke, zikirnya oke, itu nanti akan jadi ratunya bidadari. Jadinya ratunya bidadari. Dengan nggak usah repot-repot, yang udah bapak-bapak, mungkin itu ada yang bapak-bapak umur sama aku, nggak usah mikir payah-payah kemudian biar kembali muda lagi. Akhirnya dicarikan umpamanya sari rapet biar oke lagi, biar kembali muda lagi, nggak akan tetap. Tapi caranya nggak usah lagi ribut carikan sari rapet, tapi caranya apa? Pakai sarwo rapet. Tahu paham sarwo rapet bahasa Jawa? Serba rapat, maksudnya serba rapat itu sholat mereka suruh menjaga, aurat mereka suruh menutup dengan sempurna, dan bahkan suara mereka pun disuruh menjaga. Karena apa? Wanita tadi dari mulai seluruh tubuhnya itu aurat, terkecuali muka sama telapak tangan itu aurat, rambutnya aurat, kulitnya aurat, bahkan pun suaranya aurat. Karena kalau laki-laki itu namanya juga suaranya wanita pun ada yang nyanyi itu udah umurnya 56 atau 60 lah, pacaran dengan lajang. Karena dia memang manis menggoda laki-laki, aku berangkat mungkin dengan sendiri. Bang, bang, aku pikir ini nenek-nenek kok suaranya kok asik kali tuh, aku pikir. Bang, bang, akhirnya apa anak itu kan anaknya tak tanya cucunya, bertanya, nenek itu kok manggil suaminya kok mesra kali tuh, bang, bang, mana nenek itu punya suami? Itu jangan kayak kembaran. Loh, kalau jangan, pacarnya itu masih umur 26 tahun, bang, tapi duit mereka habis, diri mereka. Ya jelas lah namanya dia goda laki-laki, salah dia sendiri. Jadi sama-sama mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sisa-sisa umur yang masih ada kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, semua manusia yang dihidupkan di dunia ini nanti akan Allah matikan kembali. Manusia yang dihidupkan di dunia ini enggak akan tersisa, semua nanti akan dimatikan, tapi nanti akan Allah bangkitkan kembali. Manusia hidup ini lewat 6 alam. Yang pertama yaitu alam ruh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam mahsyar, dan yang keenam alam siratal mustaqim. Jadi sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam kandungan, alam roh itu kita sudah
sudah pernah melewati. Manusia itu dari alam ke alam itu kebutuhannya berbeda-beda. Bayi dalam kandungan tadi kebutuhannya cuma tali plasenta. Bayi dalam kandungan tidak butuh kepala, nggak ada untuk melihat. Bayi dalam kandungan nggak butuh tangan, nggak ada lapangan tenis. Bayi dalam kandungan nggak ada kaki, nggak ada tempat cross, tempatnya sempit. Yang penting ada tali plasenta. Itu beres urusan bayi, emaknya makan, induknya makan, maka dia akan selesai urusannya dalam kandungan. Tapi hadirin, begitu lahir di dunia cair itu, maka sama nggak bu atau bu bidan atau bu dokter, itu tali plasenta tadi justru malah diputus, dicuci, dimakamkan. Itu kalau darah kami soalnya dulu di Lampung, tapi nggak tahu kalau orang Jambi ini mungkin masih ada yang diumpetin kaum setianya sampai sekarang juga bahkan nggak tahu juga belum pernah punya anak di sini kan masalahnya. Jadi sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tangan, kepala dulu yang nggak penting dalam kandungan, bahkan ngabis-ngabisin duit gara-gara kepalanya bayi nggak keluar, apa artinya? Sapi dijual, Honda dijual, ATM sampai putus habis kosong isinya, bahkan nggak cukup sampai utang-utang gara-gara jabang bayi tadi kepalanya nggak keluar untuk sesar. Hadirin, sekarang ini Masya Allah kita di dunia ini hidup yang ketiga alam. Hidup yang ketiga alam ini nanti akan sangat-sangat menentukan untuk kehidupan, yaitu di alam kubur, alam mahsyar, alam siratal mustaqim hingga ke surga atau neraka. Jadi sekarang inilah masa-masa yang menentukan. Maka ayo mumpung masih ada kesempatan, bareng-bareng kita gunakan diri kita untuk takwa Allah. Dengan itu cara baginda Rasulullah SAW, kita taat dia akan mati, tidak taat dia tetap mati. Kita ikut dakwah yang diomong orang, enggak ikut dakwah pun dia diomong orang. Enggak usah menghiraukan ada orang ngomong. Ada orang dakwah diomong orang, enggak dakwah yang diomong orang. Bahkan yang dakwah pun ditanya. Kamu semua pernah ditanya, Bang, sampean itu dasarnya apa? Kajianmu di mana? Tauhidmu di mana, kata dia. Terus yang kau kaji itu apa? Ya kami gampang saja. Kami sebenarnya ini kesini ya modal kami cuma sedikit. Kalau Qurannya ya cuma dari Quran itu. Terus paling kami karena orang kampung, bukan orang alim, bukan orang pondokan, kami cuman modalnya yaitu kalau dari kajian kami termasuk kesolatan, pikir, takbir, cuman itu aja kami. Sampai itu macam-macam, kami ada yang berani apa? Yang kitabnya satu lemari pesantren 16 tahun nggak berani ngajak-ngajak. Dalam hati kami karena itu khususi mau ada orang yang datang ke masjid mereka, kami pun sabar, bukan kami yang berangkat. Tapi kalau aku sendiri yang mau masuk itu bodoh kami itu. Qurannya apa, kitabnya satu lemari kok nggak mau menyampaikan. Ibaratnya sendirian terus turun langsung di situ, tapi karena kami cuma suruh menyampaikan, nanti kalau suatu saat ada zaman datang. Makanya kalau aku bilang sekarang ini sudah hari ini kok ada orang taat tapi dengan saya langsung dari diri, itu cara baginda Rasulullah SAW. Maka itu ya pau itu kalau goblok sama saja. Kalau orang bahasa orang Batak nggak salah ngomong. Nah hari ini kok masih ada orang yang Masya Allah sudah tahu hari ini nanti suatu saat namanya mau menjemput kita, harta kita yang kita miliki itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab, sementara kita sudah mati nggak makan harta kita yang ada. Ranjang sampean yang mahal harganya belasan juta itu nanti kalau sampean mati, bini sampean digunakan dengan yang lain, bahkan kamar sampean sendiri. Rumah sampean yang makro itu loh yang bagus itu nanti kalau sampean mati, bini sampean diambil, bahkan kamarnya sendiri kadang-kadang yang menyakitkan. Tapi walaupun sakit di dalam hatinya nggak mungkin kembali ke dunia lagi karena sudah terputus di situ, sudah bagian umur segitu. Itu memang kalau sifatnya manusia seperti itu.
Jadi apabila kita cari bareng-bareng katanya sehidup semati bareng-bareng. Bahkan kalau anak orang-orang muda itu yang lagi gantung kasmaran, apabila ku ingat, tapi kalau nyanyi, kalau aku di masjid nggak boleh nyanyi. Seandainya aku di masjid ini bisa nyanyi, kami ini memang anak seniman. Makanya kalau sedikit-sedikit ada agak-agak goyang sedikit jangan heran, karena memang anak keturunan seniman. Tapi alhamdulillah kami pun juga jadi seniman. Kalau seniman bro, ya seninya orang beriman ya seperti ini. Seninya orang beriman ya seperti ini, pakai jubah, pakai serban. Nah, terus ajak satu dari rumah ke rumah untuk ngajak ke masjid. Ini seninya orang beriman, makanya nggak usah takut-takut. Pakai sunnah pun nggak usah takut-takut. Kita Jawa nggak usah takut-takut. Karena apa? Kita ini memang seniman, kita ini memang salahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk marketing surga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah barang siapa yang mengajak kebaikan kepada seorang lain, dia mau mengamalkan kebaikan, orang tadi akan mendapatkan pahala sebagaimana yang diajak tadi. Jadi double kita mengajak, terus orang itu mau berbuat baik, mau berbuat bagus dengan kita yang mengajak tadi, maka orang itu dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang itu, kita pun dapat sama dengan mereka. Kan enak kan, simple kan. Makanya kalau sekarang ini ada orang bodoh nggak mau belajar, ya namanya PAUD. Orang bodoh nggak mau belajar namanya PAUD. Tapi kalau ada orang pandai kok nggak mau menyampaikan ilmunya, itu namanya ya bodoh. Makanya ini yuk bareng-bareng, mumpung masih ada kesempatan, sisa-sisa umur yang masih ada ini digunakan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu cara baginda Rasulullah SAW. Tadi kita sampaikan juga tadi badai dalam kandungan masa 4 bulan ditentukan jodoh, umur, rezeki Allah sudah tentukan. Makanya sekarang yang masih jomblo-jomblo itu nggak usah terlalu gatal-gatal, karena anak-anak muda itu modelnya kalau masih jomblo-jomblo dia dalam itu di pentas-pentas pun kelabaan di sana. Kata mereka dari musim durian hingga musim rambutan tak juga aku dapatkan. Bahkan dia minta tolong suruh mencarikan promo lewat HP, promo lewat televisi. Karena apa? Untuk mendapatkan tadi. Itu yang ladang-ladangan, yang budak-budak yang berada-ada pun nggak jauh beda. Katanya kesepian, suruh mencarikan pengganti lagi juga. Makanya ini tidak usah terlalu gatal-gatal yang masih jomblo-jomblo. Nah, insya Allah kalau sampai memang sungguh-sungguh nanti akan dapat bagian. Kebetulan zaman-zaman ini ada memang yang budak-budak duren, juga keren-keren memang ada juga.